Baik, selamat sore teman-teman. Nama saya Merliana Inamalwega dengan NPM 201111311 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi berikut dari transaksi toko Adijaya pada Desember 2020. Pada tanggal 1, toko Adijaya menyetor modal sebesar 30 juta untuk usaha dagangnya. Kemudian pada tanggal 2 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Hawaii seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembelian 2/10. Pada tanggal 4.3 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Solata senilai 5.100.000 rupiah dengan ketentuan FOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000 rupiah. Pada tanggal 5.6 dibeli perlengkapan senilai 1 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 7 membeli barang dagang secara tunai di toko Maju Jaya. Harga belinya adalah 5 juta rupiah dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Tanggal 10 membeli barang dagang pada toko Lydia senilai 3 juta rupiah secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Pada tanggal 14.10 membayar atas pembelian barang kepada toko Sumbereski pada tanggal 2. Tanggal 15 barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Lydia dikembalikan karena rusak. Tanggal 16 menjual barang dagang kepada Intan Jaya secara tunai senilai 4.500.000 rupiah. Pada tanggal 18 menjual barang dagang secara kredit kepada Seruni. Nilai penjualan seharga 3.500.000 rupiah dengan syarat pembayaran termin 2/10 termin per 30. Pada tanggal 20 menjual barang dagang secara kredit kepada Solata seharga 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 1/10 termin per 30. Pada tanggal 22 menjual barang dagang secara kredit kepada Joko seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 1/5 termin 30. Tanggal 23 gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000 rupiah. Pada tanggal 24 menerima pembayaran dari Seruni atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Pada tanggal 25 mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 500.000 rupiah dan belum dibayarkan. Pada tanggal 26 menjual barang dagang kepada Hamzah seharga 1.200.000 rupiah secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Tanggal 28 menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Hamzah pada tanggal 28. Kita lanjut di jurnal pembelian toko Adijaya periode 31 Desember 2020. Tanggal 2 Desember dengan nomor faktur 2/10 keterangan toko Hawaii dengan pembelian 2 juta, kemudian 2 juta di debit, kemudian kredit utang dagangnya adalah 2 juta. Pada tanggal 3 Desember toko Solata dengan pembelian 5.100.000 rupiah di debit, kemudian beban angkut berjumlah 200.000 rupiah, di kreditnya utang dagangnya 5.300.000 rupiah. Pada tanggal 8 Desember toko Lydia melakukan pembelian sebesar 3 juta dan masuk kepada utang dagang kredit 3 juta. Totalnya senilai 10.300.000 rupiah. Kemudian di jurnal penjualan pada tanggal 18 Desember Seruni
Jurnal penjualan toko Adijaya pada tanggal 18 Desember. Seruni memiliki piutang dagang sebesar Rp3.500.000. Totalnya Rp10.700.000. Kemudian jurnal penerimaan kas sebesar Rp30 juta. Jumlah pengeluaran kas toko dagang totalnya pada kas kredit sebesar Rp9.960.000. Kemudian pot pembelian Rp1.040.000. Jurnal umum pada tanggal 13 Desember, utang dagang debit Rp3 juta, kemudian return pembelian masuk di kredit Rp3 juta 23 Desember, beban gaji masuk di debit sebesar Rp600.000, kemudian utang dagang masuk di kredit sebesar Rp600.000. 26 Desember, beban sewa masuk pada debit sebesar Rp500.000, utang dagang masuk di kredit Rp500.000. Kemudian buku besar, jumlah jurnal pada tanggal 30, jurnal penerimaan kas masuk pada debit sebesar saldonya adalah Rp29.636.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas saldonya di debit adalah Rp29.676.000. Piutang dagang, jurnal penjualan masuk di debit sebesar Rp10.700.000, jurnal penerimaan kas sebesar Rp9.500.000. Perlengkapan, jurnal pengeluaran kas Rp1 juta, kemudian utang dagang, jurnal pembelian masuk pada kredit Rp10.300.000, jurnal pengeluaran kas masuk di kredit sebesar Rp8.300.000, jurnal umum Rp5.300.000, jurnal umum pada tanggal 23 Desember Rp6.100.000, kemudian pada tanggal 26 Desember jurnal umumnya Rp6.400.000. Modalnya pada tanggal 1 Desember jurnal penerimaan kasnya masuk di kredit sebesar Rp30 juta, penjualan masuk di jurnal penjualan masuk di kredit sebesar Rp19.200.000. Potongan penjualan Rp64.000, pembelian Rp18.100.000, potongan pembelian Rp1.040.000, return pembelian Rp3 juta, beban angkut pembelian Rp200.000, beban sewa Rp500.000, beban gaji Rp600.000. Kemudian kita masuk di transaksi penyesuaian toko Adijaya pada tanggal 31 Desember. Memiliki total senilai Rp59.640.000. Jurnal penyesuaian toko Adijaya tanggal 31 Desember senilai Rp1 juta. Toko Adijaya neraca lajur pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp35.676.000. Kemudian masuk di toko Adijaya laporan laba rugi
Laporan laba rugi Toko Adijaya periode 31 Desember 2020. Jumlah beban operasi laba bersih senilai 5.676.000. Kemudian laporan perubahan modal senilai 35.676.000. Laporan perubahan modal total liabilitas dan modalnya adalah Rp35.676.000. Kemudian masuk pada jurnal penutupan Toko Adijaya tanggal 31 Desember 2020. Menutup akun ikhtiar laba rugi dengan total senilai 5.676.000. Dan yang terakhir, Toko Adijaya neraca saldo penutupan tanggal 31 Desember 2020 bernilai totalnya adalah Rp35.676.000. Sekian dari penjelasan ini.